warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya untuk di tema 4H sub 2 di pembelajaran kedua, ya kita akan membahas tentang keunikan masing-masing daerah di Indonesia. Ya, nah apa saja sih yang unik di Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang masing-masing pulaunya dihubungkan oleh selat dan lautan. Nah, keunikan tersebut mencakup adat istiadat, bahasa, makanan, permainan, tarian daerah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, ada bahasa Batak, Minang, dan lain sebagainya. Ya, ini hanya beberapa saja, dan ini masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini yang selanjutnya beberapa contoh makanan daerah di Indonesia. Ya, makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Yang ini bika ambon, udah nggak asing lagi ya. Ya, terus ada lagi rendang yang dari Sumatera Barat, ada gulai ikan, ada papeda, gulai balacan, dan blok kotak-kotak, ya pempek. Dan juga ini masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kalian kalau misalkan browsing pasti akan menemukan lebih banyak lagi daripada ini. Nah, lanjut, ini beberapa contoh permainan daerah di Indonesia, permainan tradisional. Ya, nah ini yang mungkin udah jarang kalian mainkan. Ya, kalian lebih asik dengan handphone kalian, banyak permainan di handphone ataupun di PC yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh permainan, ada petak umpet, ya, bola bekel, ya, gundu, lompat tali, egrang, benteng, ada boy-boyan. Ini waktu masa-masa kecil Bang Mamur sering dimainkan. Ya, jadi kalau ingat dia permainan ini, jadi ingat masa kecil. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah beberapa contoh dari tarian daerah yang ada di Indonesia. Ya, hanya beberapa saja, beberapa contoh saja. Tari Jaipong ini yang dari Jawa Barat, ada tari kecak, ya remong, dan sampai ke tortor dari Sumatera Utara. Ya, oke. Materi selanjutnya yaitu tari kreasi daerah atau tari kreasi baru yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, intinya sama, tari kreasi baru atau tari kreasi daerah. Nah, masihkah kalian ingat apa itu tari kreasi daerah atau tari kreasi baru? Ya, tari kreasi daerah merupakan sebuah tarian yang memadukan unsur gerak tari tradisional dengan tari modern. Ya, pengertiannya sama. Oke. Contoh tari kreasi daerah atau tari kreasi baru. Contohnya adalah tari ngurumi, ya, dari Sumbawa. Yang kedua adalah tari Manukrawa dari Bali. Ya, tari Manukrawa ini diciptakan oleh koreografer, yaitu namanya Iwayan Dibia, dan komposernya adalah Iwayan Brata pada tahun 1981. Nah, di kalimat tadi ada koreografer dan juga komposer. Ya, apa sih? Nah, ini ya, apa sih pengertian dari koreografer? Ya, nah, koreografer adalah orang yang pekerjaannya menata atau merancang pola gerak tari. Nah, sedangkan komposer, ya, adalah orang yang menuliskan komposisi original, ya, musik instrumental maupun vokal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keunikan Provinsi Kalimantan Barat. Kalau di pertemuan atau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang Provinsi Sumatera Barat. Kalau sekarang kita bahas Provinsi Kalimantan Barat yang unik di Kalimantan Barat. Nah, apa sih yang unik? Yang uniknya yang pertama adalah Tugu Katulistiwa. Ya, jadi kota Pontianak ini yang ada di Kalimantan Barat adalah kota unik yang memiliki Tugu Katulistiwa. Indonesia merupakan satu dari 12 negara yang dilalui oleh garis Katulistiwa. Nah, dari 12 negara tersebut, Pontianak adalah salah satu kota di dunia yang persis dilewati oleh garis Katulistiwa. Ya, sehingga kota ini memisahkan antara bumi bagian utara dengan bumi bagian selatan. Nah, itu. Apa sih garis Katulistiwa? Ya, garis Katulistiwa artinya garis yang memisahkan antara bumi utara dengan bumi bagian selatan. Ya, nah, yang unik selanjutnya yang kedua adalah Sungai Kapuas. Ya, Sungai Kapuas ini
adalah sungai terpanjang di Indonesia. Ya. Nah, itu keunikan-keunikan dari Kalimantan Barat. Nah, ini selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Oke. Nah, apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama adalah gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Contohnya apa? Kita mendorong meja, ya, menggunakan gaya otot. Jadi meja tersebut jadi bergerak, ya. Tuh. Lanjutnya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Apa contohnya, ayo? Nah, kalian mungkin pernah main sepeda dong. Nah, saat kita bersepeda, ya, itu kita suka menggunakan rem. Nah, saat kita rem, maka sepeda tersebut akan berhenti. Nah, kira-kira gaya apa yo? Iya, gaya gesek. Jadi gaya gesek itu jadi benda yang bergerak menjadi diam, ya, karena pengaruh oleh dari gaya gesek, ya. Oke, selanjutnya gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya ini biasa yang main futsal nih, ya, ada bola, terus kita tahan, ya, nahan itu kaki menggunakan gaya otot. Nah, jadi sehingga bola tersebut berubah arah, ya. Lanjut, nah, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, contohnya apa? Simple, ya, suka bermain kelereng dong, yang perempuan juga pernah dong, ya. Perhatikan, kalau misalkan kalian melempar kelereng, nah, saat kelereng itu lemparnya pelan-pelan, maka geraknya pun akan pelan. Tetapi kalau misalkan kita lemparnya kencang, ya, maka kelereng tersebut akan melaju dengan cepat, ya, gitu. Pengaruh dari gaya otot. Selanjutnya, gaya merubah bentuk benda. Apa sih contohnya? Nah, mungkin ini kalian bisa juga kalau praktek di sekolahan pernah mungkin, ya, tanah liat saat kita dorong, tanah liat tersebut pasti akan berubah. Contoh yang lain, ibu saat membuat ibu kalian mungkin pernah membuat kue, membuat adonan. Nah, adonan itu biasanya kan didorong, ya, Pak, menggunakan kekuatan gaya otot. Nah, jadi adonan tersebut akan berubah seperti itu. Itu contoh dari pengaruh gaya terhadap benda. Oke, itu saja mungkin untuk video yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.